Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nopianti, NPM 1921911021, kelas 2A Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang proses dan kondisi belajar gerak untuk memenuhi salah satu mata kuliah teori belajar mengajar motorik. Langsung saja ke proses belajar gerak. Proses belajar gerak dalam suatu proses pembelajaran gerak itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu yang harus dilalui oleh siswa untuk mencapai tingkat keterampilan yang sempurna. Yang pertama harus dilakukan secara rutin karena tahap belajar prasyarat ataupun belajar gerak ini tidak dilakukan oleh guru pada saat mengajar pendidikan jasmani. Maka guru tidak boleh mengharapkan banyak dari apa yang selama ini mereka telah lakukan, khususnya untuk mencapai suatu tujuan pendidikan jasmani yang lebih ideal. Kemudian ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu ada fase kognitif, yang kedua ada fase asosiatif, dan yang terakhir adalah fase otonom. Yang pertama yaitu, langsung saja ke yang pertama, fase kognitif merupakan tahapan awal dalam belajar keterampilan gerak. Di sini pelajar atau siswa berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukannya secara berulang-ulang. Dan pada fase aktivitas kognitif ini atau aktivitas berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana sih bentuk gerakan yang harus dilakukan. Kemudian pada saat siswa mencoba melakukan gerakan akan sangat berpengaruh terhadap pikirannya. Untuk bentuk tes kognitif sendiri yaitu diantaranya tes atau pertanyaan lisan di kelas, yang kedua ada pilihan ganda, yang ketiga ada uraian objektif, yang keempat ada uraian non objektif atau uraian yang dirangkai secara bebas. Kemudian ada jawaban atau isian singkat, kemudian menjodohkan, kemudian ada portofolio. Langsung ke fase 2 yaitu fase asosiatif. Fase asosiatif merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan. Yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif adalah dalam merangkai gerak yang biasa dilakukan oleh siswa. Pada fase asosiatif, pelajar sudah pada taraf merangkai bagian-bagian secara keseluruhan. Kemudian pada fase asosiatif ini juga dengan cara melakukan rangkaian gerakan yang berulang-ulang, kemudian penguasaan atas gerakan yang semakin meningkat. Peningkatan penguasaan atau keterampilan gerak akan nampak dalam hal gerakan yang lebih lancar, semakin sesuai dengan kemauan atau makin sesuai dengan bayangan yang ingin dilakukannya. Kemudian kesalahan gerakan berkurang dan semakin konsisten, dan yang terakhir pelaksanaannya semakin halus. Untuk ranah afektif tidak dapat diukur seperti ranah kognitif, karena dalam ranah afektif sendiri dapat diukur dari menerima atau memperhatikan, kemudian meliputi kepekaan terhadap kondisi seperti kesadaran atau kerelaan mengarahkan respon, kemudian meliputi respon yang secara diam-diam, kemudian dapat bersedia merespon, dan dapat mengutamakan suatu nilai atau komitmen yang berorganisasi. Karakter suatu nilai meliputi falsafah hidup dan sistem yang dianutnya.
Kemudian yang ketiga itu ada fase otonom. Fase otonom itu merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Dan pada fase belajar pencapaian tingkat penguasaan gerakan yang paling tinggi, siswa bisa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom atau secara otomatis. Gerakan bisa dilakukan secara otonom, artinya bahwa siswa mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu walaupun saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas lainnya. Untuk gerakan otomatis yaitu gerakan yang bisa dilakukan seperti gerakan otomatis yaitu gerakan yang bisa dilakukan seperti yang dikehendaki walaupun tidak sesuai unsur atau bentuk-bentuk gerakan yang dilakukan. Kemudian untuk mencapai fase otonom itu diperlukan mempraktekkan atau secara berulang-ulang secara teratur dalam jumlah pengulangan yang lama atau jangka waktu relatif lebih lama. Kemudian di sini juga ada kondisi belajar gerak. Apa itu kondisi belajar gerak? Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapai tujuan. Untuk keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang perlu ada pada diri siswa dan keadaan yang ada di luar diri siswa yang dapat berpengaruh atau yang berkenaan dengan diri siswa tersebut. Kemudian untuk kondisi belajar itu meliputi dua, yang pertama yaitu internal dan kondisi eksternal yang masing-masing memiliki beberapa kondisi. Untuk yang pertama yaitu ada kondisi internal. Kondisi internal itu merupakan keadaan pada saat siswa yang diperlukan selama proses pembelajaran berlangsung, yaitu selama proses belajar gerak itu yang pertama berusaha mengingat bentuk atau bagian-bagian gerakan yang sudah dipelajari, kemudian berusaha mengingat urutan atau rangkaian bagian-bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Kemudian pada proses awal belajar gerak, di mana siswa itu harus memahami gerakan. Yang perlu dipahami itu adalah bagian-bagian dari gerakan atau rangkaiannya. Kemudian untuk istilah mengingat dalam pembahasan itu mengenai proses gerak atau hanya menyangkut dengan ingatan kognitif, tetapi juga menyangkut dengan ingatan geraknya. Yang kedua itu ada kondisi eksternal. Kondisi eksternal adalah keadaan luar dari diri siswa yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Untuk kondisi eksternal ini mempunyai stimulus yang dibentuk, yang diberikan dalam bentuk-bentuk seperti pemberian penjelasan gerak yang pemberiannya itu mengenai gerakan atau disebut juga sajian atau instruksi verbal yang perlu diperhatikan oleh guru secara singkat dan jelas, dan juga dengan penggunaan kata-kata yang lebih sederhana agar lebih dimengerti oleh siswa. Kemudian ada juga pemberian contoh gerakan. Untuk pemberian contoh gerakan itu merupakan rangkaian dari pemberian penjelasan gerakan. Untuk pemberian contoh gerakan akan memberikan gambaran yang lebih nyata dan lebih jelas mengenai apa dan bagaimana gerakan yang harusnya dilakukan. Kemudian ada juga contoh gerakan sebagai model yang akan ditiru oleh pelajar atau siswa, seharusnya dilakukan dengan benar dan berulang-ulang beberapa kali untuk memberikan kesempatan memahaminya. Kemudian pada awal mempraktekkan gerakan yang baru, siswa biasanya sangat mengalami kesulitan.
Tetapi dengan mempraktekkannya secara berulang-ulang, kesulitan itu juga akan berkurang dan penguasaan gerakan akan semakin meningkat. Untuk meningkatkan penguasaan gerakan keterampilan bisa ditandai dengan prinsip pengaturan giliran, kemudian adanya gerakan semakin terkontrol sesuai dengan kemauannya, kemudian untuk kesalahan gerakan akan semakin berkurang, dan untuk penampilan terbaiknya bisa dicapai dengan semakin konsisten. Dan untuk peningkatan penguasaan keterampilannya itu sendiri, gerakan bisa dicapai secara optimal atau perlu dilakukan pengaturan kondisi praktek yang baik melalui pemberian instruksi yang tepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi, proses, dan kondisi belajar gerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.